Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Walasana. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori belajar menurut Brunner. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan sebagaimana nampak dalam pandangannya tentang perkembangan kognitif anak dan ahli psikologi belajar kognitif. Menurut Brunner, inti dari belajar ialah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan menerapkan informasi. Brunner memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan oleh manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang dilakukan sesudah memperoleh informasi untuk mencapai pemahaman. Selanjutnya, teori belajar Brunner ada 4. Pertama, 4 tema tentang pendidikan. Yang kedua, model dan kategori. Yang ketiga, belajar sebagai proses kognitif. Dan keempat, belajar pendidikan. Selanjutnya, 4 tema tentang pendidikan. Pertama, struktur pengetahuan. Dengan struktur pengetahuan, kita menolong para siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dapat dihubungkan satu dengan yang lain dan pada informasi yang telah mereka miliki. Yang kedua, kesiapan atau willingness untuk belajar. Menurut Brunner, dalam Dahar 1989-98, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi. Selanjutnya, intuisi dalam proses pendidikan. Dengan intuisi yang dimaksudkan oleh Brunner ialah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang sahih atau tidak. Yang keempat, motivasi atau keinginan untuk belajar. Pengalaman-pengalaman pendidikan yang menyebabkan terjadinya motivasi adalah pengalaman-pengalaman di mana siswa berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, kedua, model dan kategori. Teori Brunner didasarkan pada 2 asumsi. Asumsi pertama ialah bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Yang kedua, bahwa orang mengkonsumsi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan yang diperoleh sebelumnya. Hal ini yang disebut dengan kerangka kognitif yang oleh Brunner disebut model of the world atau model alam, yang sebagaimana model setiap orang adalah khas bagi diri sendiri. Selanjutnya, Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem perkodaan atau coding. Berbagai kategori saling berkaitan sedemikian rupa, sehingga setiap individu mempunyai model yang unik untuk tentang alam. Dalam model ini, belajar baru dapat terjadi dengan mengubah model itu. Hal ini terjadi melalui pengubahan kategori-kategori, menghubungkan kategori dengan satu cara yang baru, atau menambahkan kategori-kategori yang baru. Yang ketiga, belajar sebagai proses kognitif. Brunner mengungkapkan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, transformasi informasi. Dan yang ketiga, menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Ada ini menurut Brunner dalam Dahar 1989-101. Selanjutnya, Brunner menyebutkan pandangannya tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualisme instrumental. Pandangan ini berpusat pada 2 prinsip. Yang pertama, pengetahuan tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya. Dan kedua, model-model semacam itu mula-mula diadopsi dari kebudayaan seseorang. Kemudian, model-model itu diadaptasi pada kegunaan bagi orang yang bersangkutan. Selanjutnya, belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencapai pemecahan masalah serta pengetahuan yang mencapainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan menunjukkan tiga kebaikan. Pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik.
2. Belajar penemuan meningkatkan penalaran. Ketiga, kemampuan berpikir secara bebas melatih keterampilan kognitif untuk memecahkan dan menemukan masalah. Selanjutnya, cara penerapan mengajar penemuan. Hal ini dibahas pada belajar penemuan untuk siswa yang ditinjau dari segi metode, tujuan, dan peranan guru. Yang pertama, metode dan tujuan. Dalam menerapkan belajar penemuan, tujuan-tujuan mengajar hanya dapat dirumuskan secara garis besar, dan cara yang digunakan para siswa untuk mencapai tujuan tidak perlu sama. Sedangkan guru di sini tidak perlu mengendalikan proses belajar mengajar. Guru hendaknya mengarahkan pelajaran pada penemuan dan pemecahan. Selain itu, guru diminta untuk memperhatikan 3 cara penyajian, enaktif, ikonik, simbolik, dan siswa mempunyai kebebasan sampai batas-batas penyelidiki. Selanjutnya, peranan guru itu ada 5. Pertama, merencanakan pelajaran. Kedua, menyajikan materi pelajaran. Yang ketiga, guru disarankan untuk menggunakan cara penyajian enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang keempat, guru hendaknya tidak mengungkapkan terlebih dahulu prinsip aturan-aturan yang dipelajari. Yang kelima, tujuan belajar penemuan ialah mempelajari generalisasi itu sendiri dengan menemukannya sendiri. Dan di lapangan, penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.